Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jumpa kembali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada, dan jemaat GPD Sola Gracia. Kemurahan Tuhan sehingga pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan pesan firman Tuhan. Melalui tayangan ini, sekalipun agak terlambat seperti biasanya saya jam 4 kurang saya sudah menyampaikan pesan firman, tetapi untuk saat ini agak telat karena saya tadi ada tugas ke satu tempat dalam pelayanan Natal. Dan puji Tuhan sehingga saya bisa kembali berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya saya menyampaikan pesan firman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami bersyukur anugerah-Mu yang besar bagi kami alami dalam setiap waktu, sehingga kami lagi boleh ada pada kesempatan ini untuk menikmati firman Tuhan. Firman yang berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu berfirmanlah. Kami haus, kami lapar. Kami merindukan firman-Mu itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua seluruh jemaat. Dan firman Tuhan itu masuk dalam hati kami dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman-Mu dan diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau baca firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara menjadi renungan firman pada kesempatan ini. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, perkataan firman ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menyadari diri bahwa di dalam kehidupan secara lahiriah, dalam kehidupan secara jasmania akan merosot. Artinya adalah tubuh badani ini akan merosot. Iya, akan termakan oleh usia, saudara-saudara, yang diibaratkan ketika muda dan akan menjadi tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun di dalam tulisan firman Tuhan di sini, sekalipun kondisi demikian, kami tidak tawar hati. Artinya keadaan apapun yang mau terjadi di dalam tubuh badani ini tidak akan mempengaruhi kehidupan rohani. Sekali lagi, tidak akan mempengaruhi kehidupan rohani. Tidak berarti ketika tubuh badani ini menjadi merosot, lalu kemudian merosot juga kehidupan rohani. Tidak. Iya. Kalau kehidupan badani ini, jasmani ini, tubuh ini akan merosot karena termakan usia, tetapi kehidupan rohani harus terus naik dan terus naik. Mengapa demikian? Karena katakanlah ini menjadi modal dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara dan saya. Saudara-saudara, sebagai umat pilihan untuk terus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan ini nilai-nilai rohani yang jangan sampai padam, yang jangan sampai kendor, jangan sampai merosot, saudara-saudara. Tubuh badani boleh merosot, tapi kehidupan rohani harus tetap bangkit. Nah, firman berkata, manusia batinia. Apa itu manusia batinia? Iya, kalau tubuh badani merosot, tetapi manusia batinia bicara sesuatu yang ada di dalam, yang ada di dalam hati, yang tidak kelihatan. Nah, dua unsur dalam tubuh badani, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Firman berkata, manusia batinia. Manusia batinia yang tidak kelihatan bicara apa yang ada dalam hati, saudara-saudara. Dan kalau bicara apa yang ada dalam hati, maka ini bicara tentang roh kita, di mana Roh Kudus akan bekerja. Dia akan melawat, mencengkram kehidupan roh kita. Maka itu sebab firman berkata, manusia batinnya itu dibaharui. Jadi tidak menjadi tua, saudara-saudara. Tidak menjadi tua. Tetapi terus dibaharui, terus dibaharui.
Saya pernah berkata dalam renungan firman Tuhan di Sola Gracia bahwa kehidupan badan ini nggak dapat dibaharui. Iya, tubuh badan ini nggak dapat dibaharui ketika menjadi tua. Tetapi hal yang batinia, apa yang berbicara tentang roh itu sendiri, itu dapat dibaharui oleh Roh Kudus. Sehingga bisa terus dibaharui dalam konteks untuk terus tetap baru. Untuk tetap terus baru. Sehingga mengapa kehidupan kekristenan identik dengan pekerjaan Roh Kudus? Karena Roh Kudus inilah yang kita percaya yang ketika dia berikan kepada gerejanya, kepada jemaatnya sebagai roh penolong yang menolong saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita secara batinnya tidak termakan usia, tetapi terus ada sebuah pembaruan di dalam kehidupan. Ayat 17 berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan, tubuh badan ini, saudara-saudara, terkadang kita mengalami apa disebut dengan penderitaan. Iya, karena tubuh badan ini ada dalam unsur daging, maka bisa saja sakit, bisa saja mengalami tekanan-tekanan. Firman berkata, itu penderitaan. Tetapi konteks ayat di sini, itu penderitaan ringan. Saudara, penderitaan ringan. Mengapa kok penderitaan ringan? Karena Alkitab memberikan sebuah pengertian bahwa penderitaan yang kita alami ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan. Iya. Jadi dibalik dari apa yang kita alami dalam sebuah proses kehidupan sebagai sebuah ujian, maka ada sesuatu yang Tuhan persiapkan yang melebihi dari penderitaan ini. Bukan menderita terus, saudara, tetapi ada janji, ada jaminan yang dari Tuhan bicara tentang kemuliaan. Sebab dibalik dari penderitaan, ketika kita setia, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita tetap menaruh harap kepada Tuhan, ada kemuliaan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada kemuliaan yang melebihi dari segalanya, yang lebih besar dari penderitaan. Mengapa dalam kehidupan kekristenan Alkitab mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal? Sekalipun mungkin kita dalam keadaan menderita. Karena ketika kita tahu mengucap syukur dalam keadaan baik ada atau tidak ada, menderita atau tidak, saudara-saudara, menunjukkan bahwa kita mau menaruh percaya bahwa di balik dari segala keadaan yang kita alami dalam hidup, Alkitab menjamin dalam tulisan firman Tuhan bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan apa yang nanti akan kita dapat. Iya, bila dibandingkan dengan apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan menjadi pribadi yang suka mengeluh, kita tidak menjadi pribadi yang suka berbantah, kita tidak menjadi pribadi yang suka ngambek dan sebagainya. Tetapi kita akan menjadi satu pribadi yang tetap kuat, tegar. Kita menjadi satu pribadi yang kokoh, sehingga ada badai sekalipun tetap kita kuat. Karena ada pengharapan bagi setiap kita akan janji Tuhan. Ada angin menerpa, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dibalik dari semuanya itu, firman Tuhan berkata, ada sesuatu, ada kemuliaan yang diibaratkan dibalik dari penderitaan ketika kita sungguh-sungguh dan setia. Ada penghiburan, ada berkat. Terakhir firman berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ya, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini bicara tentang prinsip iman, saudara jemaat dikasih Tuhan. Prinsip iman itu melihat yang tidak kelihatan. Kalau orang dunia akan menyikapi ini, loh kok bisa demikian, tetapi dalam kehidupan Kristen demikian. Ya, prinsip iman itu adalah percaya sekalipun tidak melihat. Dan itu hanya ada dalam konteks bicara tentang kehidupan kekristenan. Firman berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, saudara-saudara, melainkan yang tak kelihatan. Iman dan percaya kita kepadanya, pribadi Kristus itu sendiri yang kita percaya. Karena yang kelihatan adalah sementara. Apa yang terlihat adalah sementara. Tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara jemaat dikasih Tuhan, dalam hidupmu, engkau menaruh percaya kepada Yesus dalam kondisi apapun. Engkau enggak melihat dia, tapi engkau percaya. Saudara-saudara, saya dalam setiap situasi dan keadaan, saya menaruh harap kepada dia.
Ini keyakinan saya. Saya disebut sebagai orang yang mau beriman kepadanya. Begitu juga dengan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Ayat terakhir saya membaca dalam tulisan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita, amin. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, firman Tuhan berkata, maka janji Tuhan pasti bahwa Dia menyediakan sesuatu yang lebih indah. Ada kemuliaan bagi kita ketika kita tidak tawar hati. Saudara-saudara, ketika kita tidak melihat sesuatu yang kelihatan tapi yang tak kelihatan, mari jemaat dikasih Tuhan tetap maju, tetap bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara kasih Tuhan, terus memiliki nilai-nilai rohani dalam kehidupan apa yang ada di dalam hati kita. Maka saya yakin dan percaya bagi setiap kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, maka Dia Allah yang setia. Dia pasti menyatakan segala rencananya bagi setiap kita yang juga mau setia. Amin. Karena Dia Tuhan, Dia Allah yang setia. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya rahmat sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus jadi bagian kita sekalian. Amin. Mari saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami menyadari bahwa tubuh badani ini akan merosot, tetapi kehidupan rohani kami terus akan dibaharui oleh Roh. Sebab itu inilah kami, baharuilah hati kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini, baharuilah roh kami oleh Roh Kudus agar terus baru setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, dan ketika kami mengalami sebuah pembaharuan itu, kami terus akan melihat ada kemuliaan Tuhan yang terjadi. Lawat kami seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, sehingga terus boleh mereka menikmati kemuliaan demi kemuliaan dari waktu datang kepada waktu, sehingga keadaan dan situasi apapun mereka alami, mereka tetap berdiri tegak, mereka tetap berdiri kuat, tetap menaruh percaya, menaruh harap kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu, diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun sudah berada.